Terima kasih Pak Alif. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja perkenalan dengan LMS, tapi sebelum itu saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan diklat ini. Yang pertama yang Bapak Ibu perlu siapkan untuk mengikuti diklat ini sampai dengan selesai dengan baik, yaitu yang pertama, device. Jadi, Bapak Ibu memerlukan komputer atau laptop atau tablet yang mempunyai webcam dan speaker yang sehat atau tidak bermasalah. Karena kegiatan ini kita secara daring ya, jadi supaya kegiatan ini bermanfaat, lancar, kita harus bisa menyediakan device yang baik juga. Yang kedua, kegiatan ini karena daring juga memerlukan jaringan yang baik. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan mulai dari sekarang. Mungkin mungkin di sekolah, pasti ya di sekolah ya, itu jaringannya baik ya Pak, Bu. Atau bisa juga di rumah, itu mungkin yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu persiapkan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu peran aktif dari Bapak Ibu semua. Jadi kegiatan ini adalah diklat ya, bukan webinar. Jadi komunikasi antara pengajar dan peserta diharapkan terjadi dua arah. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung ke Pak Muklas kalau misalnya Pak Muklas sedang menjelaskan atau sedang memberikan paparan. Dan yang paling penting lagi adalah motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berharap ketika Bapak Ibu nanti diberikan materi, baik melalui LMS maupun melalui Zoom, Bapak dan Ibu mempunyai motivasi yang kuat karena tidak bisa kita pungkiri. Bapak dan Ibu adalah guru, Bapak dan Ibu pernah mengajar melalui online juga, jadi bisa merasakan bagaimana motivasi itu bisa turun gitu loh kalau belajar online. Jadi saya sangat berharap Bapak dan Ibu bisa menjaga motivasinya tetap tinggi, dan saya doakan dari sini supaya Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan selanjutnya nanti akhir dari diklat ini yang kita harapkan adalah Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pengetahuan, dan dari diklat ini nanti juga kami akan menerbitkan sertifikat ya Bapak Ibu, dan di sertifikat itu 70% yang akan dihitung adalah kehadiran Bapak Ibu. Baik maksud saya kehadiran lewat Zoom ya. Jadi di jadwal yang Bapak Ibu mungkin sudah baca ya di LMS kalau misalnya sudah buka, atau waktu pemaparan pembukaan tadi. Kalau nanti ada 4 kali live session, yaitu pada hari Jumat tanggal 2, hari Selasa tanggal 4, lalu yang ketiga yaitu hari Kamis tanggal 25, dan live session yang terakhir adalah nanti tanggal 29 hari Senin. Jadi paling tidak Bapak dan Ibu harus memenuhi 3 kali kehadiran sehingga 70% 70% nilai kehadiran bisa didapat gitu. Dan tak lupa yang terakhir saya harus sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan
diklat yang menggunakan flip, metode pembelajaran flip ya Pak. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu sudah membaca atau membaca modul sehari sebelum kegiatan live session. Jadi pada saat live session, Bapak dan Ibu sudah tinggal mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah dibaca pada LMS. LMS per topik akan dibuka 1 hari sebelum kegiatan live session. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa membaca, dan nanti waktu live session, Bapak dan Ibu tinggal mengkonfirmasi pengetahuan saja. Sampai di sini, apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya akan share screen. Saya izin share screen. Mengenai LMS. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh langsung bertanya. Baik, saya mulai. Jadi, apakah di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba membuka learning management kita selain Pak siapa tadi? Selain Pak Saiful Hadi dan Pak Syamsul Rizal, apakah ada yang sudah pernah membuka? Mungkin tadi pagi atau gimana atau kemarin? Belum ada. Di alamat ini, dida.vedcmalang.or.id. Ini yang alamat yang harus Bapak dan Ibu simpan di laptop supaya mempermudah. Ya. Oke, saya mulai saja. Mana ini? Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang struktur aktivitas pelatihan daring. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 minggu Bapak Ibu dengan total 50 JP. Jadi nanti di sertifikat Bapak Ibu nampak 50 JP. Kegiatan yang sedang berlangsung sekarang adalah pendahuluan. Jadi petunjuk pelaksanaan pelatihan daring LMS ini masuk di pendahuluan ya. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan tentang kebijakan program dan pembukaan. Nah, sekarang kita berada di orientasi pelatihan. Nanti jam 1 saya akan buka LMS tes awal. Jadi tes awal nanti saya akan buka, nanti mulai jam 1 Bapak dan Ibu sudah bisa mengerjakan tes awal ya. Tenang saja, tes awal ini hanya parameter. Jadi nanti tidak ada pembobotan di sertifikat. Jadi ini hanya untuk parameter saja. Mulai besok Bapak Ibu akan masuk ke kegiatan pembelajaran tiap topik. Nah, di kegiatan pembelajaran ini Bapak Ibu akan mendapatkan 3 topik. Setiap judul pelatihan tidak sama ya. Di judul kegiatan Technopreneurship bidang otomotif, Bapak dan Ibu akan mendapatkan 3 modul. Tiap modul
dilaksanakan secara berurutan. Jadi setelah modul 1 selesai yang disampaikan hari Jumat nanti, Bapak Ibu akan mendapatkan modul kedua dan seterusnya. Nah, kegiatan di modul ini terdiri dari deskripsi topik dan sub-sub topik. Di sana di LMS juga ada bahan bacaan, latihan soal, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Setelah itu adalah penutup. Penutup ini akan kita laksanakan nanti pada hari Rabu tanggal 31. Isinya yaitu tes akhir. Jadi nanti Bapak dan Ibu siang hari tanggal 31 hari Rabu akan mendapatkan tes akhir. Setelah itu Bapak dan Ibu juga diharapkan untuk mengisi evaluasi pelatihan dan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Nah, ini penilaian yang akan dihitung tadi. Ya, jadi ini kehadiran, maaf ya, tadi salah, saya 75% ternyata, bukan 70%. Jadi kehadiran 75% akan dihitung 75% dari total dari total nilai. Penilaian sikap 30%, penugasan 40%, dan tes akhir 30%. Maaf Bu, share screen-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Maaf ya. Maaf. Ada Ya, yang ya. berani ini tadi. Saya Oh, kira dari tadi ya, Pak? dari awal nggak kelihatan, Bu. Oh, maaf. Saya coba lagi ya. Tunggu. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Sudah, Bu. Bu. Terima kasih. Sudah. Ibu. Mungkin begini saja ya. Kalau begini kelihatan, Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Kelihatan? Jelas, Bu. Bisa. Tidak Oh. jelas. Ya. Jelas, oke. Ini skor akhir nanti ada seperti ini, Ibu. Jadi 90 sampai 100 nanti predikatnya sangat memuaskan dan seterusnya. Nih. Semoga baik semuanya minimal ya. Amin. Nih, selanjutnya adalah jadwal. Nah, ini jadwal yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kegiatan ini terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu artinya tatap muka Bapak Ibu, dan asinkronus Bapak Ibu bisa bekerja sendiri lewat LMS, entah itu membaca topik, mengerjakan tugas, maupun mengerjakan kuis dan refleksi, itu bisa dilaksanakan secara asinkronus. Nah, setelah kegiatan kita sekarang, yaitu pengenalan moda daring LMS, nanti jam 1 Bapak Ibu sudah mulai kegiatan asinkronus, yaitu tes awal. Di antaranya tes awal, dan Bapak Ibu sudah bisa membaca topik 1. Ya. Besok hari Rabu Bapak Ibu akan mulai kegiatan sinkronus lagi, yaitu live session. Live session selama 4 JP. Itu nanti akan dimulai jam... Tanggal dan harinya enggak sesuai, Bu. Oh iya ya, maaf. Nih, angkatan 2, Ibu. Oh, angkatan 2 ya. Jadi hari Jumat ya, besok tanggal 19 itu orientasi kegiatan mungkin dengan Pak Muklas sebentar, dan mulai dengan topik 1 4 JP ya. Mulai jam 8 sampai jam 11, sekitar jam 11-an ya, dengan judul proses bisnis bidang otomotif. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu mulai asinkronus lagi. Asinkronus.
Ya, Pak. Gimana Pak Syamsur Rizal? Mau Assalamualaikum Bu, saya Syamsul Rizal dari Kota Bima, SMK Indo Kota Bima Bu. Mohon Ya, maaf baru Pak. bisa aktif speakernya. Oh gitu, ya, ya. Silakan, silakan. Ya, terima kasih Pak Syamsur Rizal. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan sinkronus dan asinkronus Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ingatkan hari Jumat tanggal 19 itu live session yang pertama pukul 8 pagi. Itu link Zoom bisa dilihat di LMS ya. Lalu hari Selasa tanggal 23 itu live session yang kedua dengan judul Perkembangan Teknologi Otomotif. Jamnya sama, jam 8 sampai sekitar jam 11-an, kurang lebih ya. Dan seterusnya. Nanti saya share mungkin jadwal ya Pak dan Bu di grup ya. Selain dari live session, Bapak Ibu melalui moda belajar asinkronus, artinya Bapak dan Ibu bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan refleksi, bisa mengerjakan pretest melalui moda asinkronus. Nah, ini yang minggu kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita bahas mengenai cara masuk kelas LMS? Permisi Bu Citra, Ya, silakan. bisa diulang yang slide sebelumnya tadi ya? Yang ini. Ya, begini Bu Citra tadi. Nah, untuk ini, Gimana? ya untuk ini tadi kayaknya disampaikan di pembukaan tadi itu kan tanggal 2, 4, 25 sama 29 ya Bu Citra ya? Ya, ini daring angkatan 2 Ibu. Jadi ini slide-nya ini tidak memang sesuai slide-nya. dengan angkatan ya. Ini angkatan 3. Tadi saya belum edit ini. Iya, mungkin Maaf nanti ya. itu aja. Iya, nggak apa-apa Bu Citra. Mungkin nanti untuk jadwalnya biar kita sendiri teman-teman nggak ketinggalan untuk jadwal. Untuk yang daring angkatan ketiga jadwalnya mungkin bisa di-share di grup WA aja mungkin ya. Oke. Siap Bu. Makanya saya dari tadi Nanti kok bingung kok tanggalnya beda-beda. bukan ini. Ini nanti akan saya edit dulu. Nanti saya akan bagikan ya ini Siap-siap. slide yang saya pakai ini ya. Oh, Begitu iya, saja ya, ya. siap-siap. Ya. Terima kasih Bu Oke, Citra. sama-sama. Mungkin ada lagi? Ya, saya Syamsul Rizal Bu. Ya, Citra. Pak. Silakan Pak Ya. Syamsur Rizal. Absennya langsung masuk otomatis apa kita absen lewat link atau apa gitu? Ya, Pak Syamsur Rizal. Ini Pak Syamsur Rizal kan dulu pernah ikut daring angkatan berapa, Pak? Tahun 2022 ya, Pak ya? Angkatan 2 kemarin juga. Oh, angkatan 2 kemarin juga. Ya, terus dipanggil luring nggak ikut. Oh, gitu. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya ya, Bapak Ibu, absen itu terekam otomatis ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas, mengumpulkan tugas-tugas, menjawab refleksi atau ya mengerjakan tes awal dan sebagainya. Jadi itu terekord langsung di sistem LMS. Begitu Bapak Ibu. Begitu Pak Syamsur Rizal. Jadi tidak perlu mengisi absen atau pergi harus mengisi secara online atau bagaimana, tidak perlu. Cukup Terima kasih, Bu. ya, cukup aktif saja di LMS pasti sudah terekord gitu. Ya. Karena kan tidak tiap hari Bapak dan Ibu nanti bertemu dengan pengajar. Jadi hanya ada 4 hari kan yang bertemu dengan pengajar. Nanti selebih waktunya Bapak dan Ibu akan mengerjakan aktivitas secara asinkronus di LMS dan itu akan kami record sebagai absensi gitu. Gitu saja. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke
cara masuk kelas LMS. Sebelumnya saya akan lihat dulu. Oke. Nah, ini. Saya harapkan Bapak dan Ibu sambil mendengarkan penjelasan saya, mungkin sambil bisa membuka LMS-nya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke laman dida.vedsimalang.or.id. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Tampilannya seperti ini, nanti Bapak dan Ibu akan klik login. Bapak dan Ibu login diminta untuk mengetik username dan passwordnya. Kami sudah menyeting user dan password Bapak dan Ibu menggunakan nick. Jadi menggunakan nick ya. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan melihat layar seperti ini. Nanti cukup scroll ke bawah dan Bapak Ibu silahkan melihat judul pelatihan Bapak Ibu, yaitu Technopreneurship bidang otomotif, C, dan silakan Bapak Ibu klik. Nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, seperti ini. Atau, mohon maaf, ternyata ini. Nah, seperti ini. Atau Bapak Ibu untuk menemukan course-nya juga bisa. Kenapa? Juga bisa melihat tanda gear atau tanda gear ya di sebelah kanan atas layar. Klik, lalu Bapak dan Ibu akan menemukan judul course yang diikuti di bagian bawah. Di bagian bawah ya, dan setelah itu Bapak dan Ibu boleh klik link tersebut. Minta maaf Ibu, ini masuknya di mana ini? Di sini Pak, di dida.vedsimalang.or.id. Kembali ke Chrome dulu kah? Ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Apa masih kelihatan ini share screen-nya? Masih Bu, masih. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf untuk mute. Bisa di-mute sebentar Bapak dan Ibu speakernya supaya yang lain bisa mendengarnya. Terima kasih. Sudah Bapak? Siapa Bapak tadi yang bertanya ya? Supaya lebih cepat Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol gear di sini, dan Bapak dan Ibu harus menemukan judul pelatihan yang sedang Bapak Ibu ikuti, lalu bisa diklik. Yang seperti ini ya tampilannya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi setiap pelatihan itu tidak akan sama. Mungkin ada yang 4 topik dengan judul yang berbeda dengan kita, dan yang sedang nampak di sini kebetulan topiknya sama dengan kita, yaitu 3 topik. Ada general, ada pendahuluan, lalu topik-topik, dan penutup. Kita masuk ke aktivitas pembelajaran. Kegiatan topik-topik dilakukan secara berurutan Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mengerjakan sebelum topik pertama dibahas melalui live session dan dikerjakan, Bapak dan Ibu tidak akan bisa membuka topik kedua dan seterusnya.
Ini adalah isi dari bagian pendahuluan, yaitu kebijakan program pelatihan daring kejuruan, alur kegiatan pembelajaran daring, dan tes awal. Nah, nanti Bapak Ibu jam 1 bisa mengerjakan tes awal ya. Nah, ini adalah yang tampak di layar itu adalah contoh dari tampilan di topik. Nah, ini topik kedua. Ada pengantar topik dan ada subtopik-subtopik, lalu ada tugas topik, kuis topik, dan refleksi. Yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan di sini adalah kotak yang saya tunjuk di sini. Kotak ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah membaca, akan tercentang. Jadi nanti terlihat di aktivitas, di rekod aktivitas LMS, saya akan bisa melihat bahwa Bapak dan Ibu sudah membaca begitu, dan Bapak dan Ibu juga cukup memastikan saja bahwa kotak ini tercentang, yang artinya Bapak dan Ibu sudah membaca gitu ya. Tugas topik juga seperti itu. Jadi kotak di sini akan tercentang jika Bapak dan Ibu sudah mengumpulkan tugas-tugas gitu. Nanti yang akan kami lihat dalam penghitungan total nilai, yaitu centangan-centangan ini. Centangan-centangan ini, apakah Bapak Ibu sudah membuka subtopik pertama, subtopik kedua, tugas topik, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, ini adalah aktivitas di penutup. Jadi setelah Bapak Ibu mengerjakan setiap topik, di tanggal 30 nanti, di tanggal 30 ya, Bapak dan Ibu sudah bisa membuka bagian penutup dari kegiatan ini. Jadi nanti diantaranya ada tes akhir, ada refleksi pembelajaran, dan ada evaluasi pelatihan. Nah, tes nanti akan dilaksanakan tanggal 31 siang. Akan dibuka tanggal 31 siang, meskipun semua bagian penutup ini akan bisa dilihat Bapak dan Ibu mulai tanggal 30 ya. Tapi tes akhir, khusus tes akhir pada bagian penutup, hanya bisa dibuka dan dilakukan 1 kali, yaitu pada tanggal 31 siang hari. Tes awal juga nanti akan cuma bisa dilakukan 1 kali, Bapak dan Ibu, 1 kali coba ya, tes awal. Maaf, saya balik lagi. Kalau kuis-kuis topik, ini nanti akan bisa dilakukan 3 kali coba tes topiknya. Tes topik bisa dilakukan 3 kali, kalau tes awal dan tes akhir hanya 1 kali coba. Tuh. Ini saya jelaskan juga icon-icon atau ya ini simbol-simbol yang mungkin Bapak dan Ibu temui di LMS nanti. Yang seperti ini itu artinya Zoom meeting. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mencari link untuk Zoom meeting, cukup cari ikon ini aja. Klik Zoom meeting, nanti akan keluar link Zoom-nya gitu ya. Kalau ini yang nomor 2 itu content page, yaitu aktivitas yang berisi kegiatan pembelajaran. Yang seperti ini juga aktivitas yang gambar nomor 3 H5P,
itu adalah aktivitas yang berisi kegiatan belajar berbasis HTML5 yang menyediakan akses untuk berbagai konten interaktif seperti presentasi, video interaktif, memori game, kuis, pilihan ganda, dan sebagainya. Yang seperti ini adalah folder-folder, yang seperti gambar nomor 5 adalah folder-folder. Ini biasanya ini dipakai di subtopik-subtopik ya. Yang ini kuesioner. Gambar nomor 5 adalah kuesioner. Nomor 6 adalah kuis. Jadi ini kuis-kuis di topik-topik ya Bapak Ibu. Setiap topik nanti ada kuisnya. Jadi Bapak dan Ibu nanti harus mengerjakan 3 topik karena di judul diklat ini ada 3 topik. Kalau gambar nomor 7 ini adalah tool yang digunakan untuk menuliskan refleksi berupa blog. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa menuliskan setelah kegiatan topik 1 selesai, misalnya Bapak Ibu bisa menuliskan refleksi misalnya apa yang menurut Ibu dan Bapak menarik dari topik tersebut dan sebagainya. Nah, ini adalah icon nomor 8 itu pelaksanaan otomatis. Nah, bila icon tersebut tercentang, maka kegiatan tersebut sudah Bapak dan Ibu laksanakan. Menurut saya, icon ini adalah icon yang paling penting Bapak Ibu, karena untuk melengkapi seluruh rangkaian kegiatan ini, icon-icon ini harus tercentang. Dan supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan skor full dalam kegiatan ini. Tuh. Dan icon nomor 10 ini adalah halaman yang menampilkan suatu informasi. Dan kalau yang icon nomor 11 ini adalah tugas ya Bapak Ibu, untuk mengumpulkan tugas. Nanti bisa dilihat di LMS. Ini adalah kuis. Jadi sekarang kita masuk ke kuis. Nah, Bapak dan Ibu nanti jika sudah membaca modul-modul yang ada di setiap topik, nanti akan menemukan kuis ya. Dan fitur yang akan kami gunakan di kuis-kuis itu seperti ini. Jadi, tombol yang berbunyi Attempt Quiz Now ini adalah tombol yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memulai mengerjakan soal. Ya, tapi sebelumnya mohon Bapak dan Ibu cermati ini, mohon dibaca dulu keterangan yang ada di kotak ini supaya Bapak dan Ibu bisa bersiap-siap, karena setiap topik itu tidak sama. Mungkin ada soalnya yang 15, mungkin ada yang 5 gitu. Dan waktu mengerjakannya pun berbeda-beda. Untuk tes awal itu kalau tidak salah 15 ya. Kalau untuk judul pelatihan itu, tapi setiap judul beda ya Bu ya. Kalau untuk judul kita, untuk pelatihan kita ini 15 soal dengan waktu 60 menit kalau tidak salah ya. Dan di topik-topik nanti, soal kita nanti ada 5 dengan waktu 20 menit. Nah, ini untuk tes awal dan tes akhir hanya bisa dilakukan 1 kali. Tapi untuk kuis-kuis di setiap topik bisa dilakukan 3 kali. Nah, ini adalah navigasi kuisnya. Untuk
soal itu ada di bagian tengah. Nah, yang di atas kiri dan bagian kiri atas ini adalah navigasi ya Bapak dan Ibu. Ini menunjukkan jumlah soal yang tersedia dan soal-soal tersebut akan berwarna hijau kalau Bapak dan Ibu sudah mengerjakan soal tersebut. Tapi jika waktu masih ada dan Bapak dan Ibu ingin melihat soal yang sudah dikerjakan, masih bisa dengan cara mengklik nomor soal yang Ibu dan Bapak ingin kerjakan lagi. Yang di bawahnya itu adalah waktu yang tersisa. Ya. Oh ya, mohon maaf. Ini ada tulisan finish attempt. Ini bisa diklik kalau Bapak dan Ibu sudah yakin akan mengakhiri kuis. Ini jadi finish attempt itu untuk mengakhiri kuis ya, Bu dan Pak. Nah, ini soalnya. Atau untuk kalau untuk loncat dari satu nomor kalau ke nomor lain juga bisa lewat tombol yang ada di bawah soal. Nah, ini previous page untuk ke soal sebelumnya dan next page untuk ke soal yang setelahnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Karena kuisnya nanti siang Bapak dan Ibu akan melaksanakan kuis seperti ini. Tes awal ya. Nah, ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah sampai pada akhir kuis, Bapak dan Ibu akan menemui tombol biru di sebelah kanan bawah yang bunyinya finish attempt. Ini bisa diklik kalau Bapak dan Ibu sudah yakin telah mengerjakan soal-soal. Nah, nanti skor tes awal, skor tes itu akan langsung nampak Bapak dan Ibu. Jadi ini tes awal tes awal yang sedang kita lihat ini hasil akhirnya adalah 1,33 dari 10. Jadi ini nilainya 1,33 dari total poin 10. Ya. Nah, ini cara menjawab ini untuk menjawab pertanyaan dari evaluasi pelatihan ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik, mohon maaf ini saya loncat langsung ya. Jadi di setiap topik nanti ada kuesioner atau aktivitas evaluasi pelatihan. Oh maaf, ini di penutup ini sepertinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini Bapak dan Ibu nanti akan dipersilakan untuk membaca box yang ada di sini. Lalu untuk menjawabnya cukup klik answer the question dan Bapak dan Ibu bisa mulai mengetik jawaban Bapak dan Ibu. Oh, dan ini adalah yang kuesioner ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini, nanti ada beberapa page. Ini page, nanti untuk kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah selesai mengerjakan page, mau ke page selanjutnya tinggal klik next page. Kalau misalnya sudah selesai semua, tinggal klik save, gitu aja. Save yang tombol yang ada di sebelahnya ini. Save. Setelah itu, untuk mengakhiri evaluasi, Bapak dan Ibu bisa klik submit questionnaire untuk mengakhiri evaluasi yang Bapak dan Ibu sudah isi.
Nah, ini alur kegiatan pembelajaran daring. Ini sepertinya sudah ada di slide yang awal tadi, jadi saya lewati saja. Ini contoh ya Bapak Ibu, ini contoh subtopik. Ini judul aktivitas, ini subtopik nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah judul subtopik, dan ini adalah tombol navigasinya. Nanti kalau misalnya ingin lanjut ke halaman selanjutnya, bisa klik next atau klik halaman nomor yang ada di sebelahnya untuk ke halaman selanjutnya. Nah, ini halaman-halaman selanjutnya. Sudah saya lewati saja. Nah, ini halaman tugas topik ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus melengkapi 3 tugas ya, karena kita mempunyai 3 topik yang berbeda. Nah, jadi untuk mengumpulkan topik, Bapak dan Ibu cukup klik di sini, klik di status pengumpulan, di submission status, lalu, maaf, Bapak dan Ibu mengunggah, cukup klik add submission untuk mengunggah file-file yang akan Bapak dan Ibu kumpulkan untuk menyelesaikan tugas topik ya. Nih, jadi nanti nilainya akan ada di grading status, di kotak grading status. Di sini, di kotak yang saya tunjuk ini. Dan tanggal pengumpulan tugas juga akan nampak di bawahnya, di last modified ini. Dan untuk mengunggah refleksi tiap topik, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk klik new blogspot atau membuat blog baru ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu di setiap topik akan diminta untuk membuat refleksi. Untuk membuat refleksi tersebut, Bapak dan Ibu cukup klik new blogspot dan akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi ini ada judul, ada refleksi yang Bapak Ibu sampaikan, dan yang allow comments ini jangan dirubah-rubah Bapak dan Ibu. Ini tetap seperti ini saja, yes from login user. Kalau Bapak dan Ibu ingin menyampaikan refleksi tersebut secara terpisah dalam dokumen terpisah, misalnya dalam Word, Bapak dan Ibu bisa drag dokumen tersebut di sini atau klik simbol ini, dan nanti gambar filenya akan tampak di sini. Akan tampak di kotak ini. Setelah itu, setelah semua selesai, Bapak dan Ibu cukup klik add post, dan refleksi tersebut akan masuk ke tampilan pengajar untuk dinilai. Nah, sudah itu saja. Mungkin saya tadi sedikit kecepatan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, saya persilakan.
Apa tidak ada pertanyaan? Saya Samsul Rizal, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Syamsuriza, silakan. Ya, biasa kan kemarin kan kalau isi kuesioner itu dikasih waktu, Bu. Ya, Kadang ya uploadnya bisa sampai malam gitu maksudnya. ya, Pak. Jadi nanti kuis, maksud Bapak kuis yang di setiap topik ya Pak? Atau setiap topik ya Pak ya? Iya, Bu, tiap topik, Bu. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, nanti kuisnya itu ya akan ada waktu sampai mungkin besoknya lagi gitu, nggak apa-apa. Jadi ini saya berikan 3 kali kesempatan untuk setiap kuis di setiap topik. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya cuma mau sudah coba 1 kali, tapi Bapak Ibu sudah ada di topik berikutnya, tapi ingin kembali ke topik 1 misalnya. Saya ingin kembali ke topik 1 karena saya kurang puas dengan skor kuisnya misalnya, bisa kembali ke sana. Jadi akan terbuka terus di sepanjang waktu pelatihan. Kalau untuk kuis di setiap topik ya, kalau untuk tes awal dan tes akhir itu dibatasi waktunya. Itu. Misalnya untuk tes awal itu nanti bisa dilakukan pada hari ini mulai pukul 1, nanti akan berakhir pada pukul 00, tengah malam nanti. Itu. Begitu juga pada tes akhir. Tes akhir nanti akan dibuka pada pukul 1 pada tanggal 31. Tapi akan ditutup pada 31 tengah malam. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Bapak Andi Hidayat ya? Ya, gimana Pak? Itu dimulai pukul 1 itu waktu Indonesia Barat atau Indonesia Tengah? Iya. Mohon maaf Pak. Kita minta waktu. Ya, WIB Pak. WIB Pak. Waktu Indonesia Barat ya Pak. Bapak dan Ibu mohon maaf ketika saya menyebutkan waktu itu berarti waktu Indonesia Barat. Mohon maaf saya tadi lupa ya. Siap, Karena terima kasih, Bu. sebagian besar ada 10 orang di sini yang sepertinya menggunakan Wita ya. Ada yang dari Bali, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng dan Sulut. Nah, ini semua menggunakan Wita ya, Bu, Pak. Iya, Wita semua ya. Ya, ada Wita ya. Jadi mohon diperhatikan ya, semua yang ada di sistem ini itu WIB Pak dan Bu ya, WIB. Jadi mohon disesuaikan dengan waktu masing-masing. Sekali lagi Bu Citra. Ya Pak, silakan. Tolong diupload secara periodik seandainya kita belum submit atau belum replay punya teman itu kan kadang ada yang harus disubmit, ada yang harus di replay gitu. Ya. Mohon di-upload. Diingatkan mana gitu. yang belum ya diingatkan, mana Diingatkan. aja yang belum ya. Oh, siap. Saya senang kalau semua peserta seperti Pak Syamsurizal ini, artinya semua peserta itu mempunyai motivasi yang kuat untuk memperoleh sesuatu dari diklat ini. Saya senang sekali, saya akan senang mengingatkan gitu ya. Saya akan mengingatkan. Baik Pak, saya akan ingatkan, siap-siap. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu pun kalau misalnya tapi nanti saya ingatkan ya. Tapi kalau misalnya tidak diingat, saya lupa mengingatkannya pun, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di sebentar. Mana tadi ya? Nah, di setiap judul, di setiap
kegiatan itu di sebelah kanannya itu pasti ada kotak seperti ini, Bapak Ibu. Ada kotak yang putus-putus begini. Nanti kalau Bapak dan Ibu misalnya sudah mengunduh modul atau sudah mengerjakan refleksi, itu pasti tercentang. Nah, kalau sudah tercentang itu berarti sudah selesai gitu. Bapak Ibu bisa lanjut ke sesi berikutnya gitu. Bapak dan Ibu boleh kalau misalnya ingin sekalian berlatih, boleh silakan. Kalau misalnya ingin share screen juga boleh. Kita lihat sama-sama seperti apa tampilannya. Itu monggo yang mau share screen. Kalau ada yang sudah buka. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bapak, Pak Made. Untuk nanti bertanya atau konsultasi tentang masalah ini ke Ibu Citra apa ke Bu Eni? Baik, saya ulangi sekali lagi ini Bapak dan Ibu informasi. Jadi terkait dengan LMS itu di saya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengalami kendala masuk ke ke laman DIDA, ke laman yang Bapak Ibu ke laman DIDA-nya, atau Bapak dan Ibu tidak bisa menemukan refleksi atau apa, itu bisa tanya ke saya. Ke Bu Eni itu sebatas mengenai dokumen-dokumen, misalnya surat tugas atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang diminta nanti. Nah, itu ke Bu Eni. Bu Eni juga nanti akan tentang Alfate juga, karena Alfate kan platform yang kami gunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, sebatas itu. Kalau saya sebatas LMS. Kalau Pak Muklas nanti sebatas tentang konten pembelajaran. Jadi kalau misalnya di topik ada sesuatu yang tidak Bapak dan Ibu pahami, bisa langsung ke beliau begitu. Atau pada saat Zoom bisa langsung ke beliau. Oke, terima kasih Bu Citra. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Iya Bu, ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ini baru ganti dari laptop ke HP ini Bu, karena terjadi error di headset. Ya mohon maaf, karena kemarin sudah dicek tapi namanya barang elektronik, kendalanya gitu. Jadi gini mau tanya Bu, seumpama mengerjakan soal, di sini kan menggunakan WiFi, terjadi misalkan WiFi-nya itu mungkin ngadat atau terjadi kerusakan dan perlu perbaikan dari pihak Telkom. Itu pun kan memerlukan waktu. Nah, kalau mengerjakan soal kan tadi ada waktu yang harus berjalan terus gitu loh. Apakah itu nanti bisa diulang atau gimana Ibu? Ya itu aja, terima kasih. Saya dari Itabah, Muhammad Amirullah Bu. Muhammad Amirullah, Pak. Namanya belum diganti Pak, masih Realme 7 itu Pak. Iya, mohon maaf tadi tergesa-gesa Ibu. Iya, apa-apa. Dari Itabah karena di laptopnya error, akhirnya tergesa-gesa ke HP, belum diganti, tetap Realme. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bapak, nanti kalau misalnya untuk yang kuis-kuis di topik itu tidak masalah ya, karena Bapak dan Ibu nanti bisa mengerjakannya sewaktu-waktu kan. Kalau untuk tes awal sama tes akhir karena itu waktunya terbatas, nanti kalau misalnya ada sesuatu bisa langsung japri ke saya, japri aja ya, Pak.
Nanti japri aja, nanti saya bukakan sekali lagi gitu. Tapi khusus untuk yang bermasalah ya, semoga di sini tidak bermasalah semua. Ya itu aja solusi yang bisa saya berikan. Kalau tes awal dan tes akhir itu kan waktunya terbatas, terus hanya bisa coba 1 kali gitu kan. Bisa kalau misalnya seperti itu kasusnya bisa japri ke saya, nanti akan saya bukakan sekali lagi. Tapi kalau misalnya, Bu, nilai saya kok jelek ya, saya mau ulangi lagi. Nah, itu harus dipertimbangkan lagi itu. Itu kan hal lain, bukan hal yang bersifat tidak masih bisa dikendalikan oleh Bapak dan Ibu sendiri, misal hal seperti itu, bukan dari bukan dari device-nya atau yang lain gitu. Jadi kalau yang misalnya seperti itu, nah saya tidak bisa bantu kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengulang karena nilainya jelek gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Bu, izin konfirmasi. Ya. Dwi Evianto. Iya, Pak Dwi. Gimana? Untuk ini sudah buka Jida VDC Malang. Iya. Di sini tertera tes awal. Iya. Itu Rabu 17 Mei mulai jam 12. Oh, jam Tadi 12. jenengan matur kan mulainya jam 1. Mana Bu yang benar? Okay. Berarti jam 12, Pak. Oh, jam 12. Jam 12, ya. Bisa dikerjakan. Siap. Terima kasih. Ketawa mulai jam 12. Mungkin bisa sharing kalau misalnya share screen, kalau misalnya ada yang sudah buka-buka tapi masih masih kurang jelas gitu. Bu Citra, mohon izin bertanya. Silakan. Bu, mohon maaf izin untuk setiap kali kita mau live session, link Zoom-nya di-share lewat grup WA atau kita masuk dulu ke Dida, Bu? Oh, sebenarnya yang kami harapkan itu lewat Dida, Pak, karena di situ kan nanti ada aktivitas Bapak yang terekor. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu menghendaki saya untuk posting linknya, karena mungkin ada yang misalnya lagi di jalan atau boleh, nggak apa-apa, nanti saya share di grup supaya lebih mudah. Tapi kami harapkan tetap Bapak dan Ibu buka Didanya dan buka link Zoom-nya dari Dida saja gitu. Tapi nanti saya posting, pasti saya posting di grup. Terima kasih, Bu Citra. Ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya sesi ini atau mungkin ada yang mau share screen? Saya stop share screen saya dulu. Mungkin Pak Muklas ingin menyampaikan sesuatu, pesan-pesan, Pak? Saya kira cukup, Bu Citra. Hanya teman-teman perlu mencoba membuka terlebih dahulu, sehingga kalau ada masalah segera bisa dikomunikasikan secara klasikal. Gitu, Bu. Terima kasih, Pak. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau mencoba membuka lewat share screen? Kita masih punya waktu ini. Izin bertanya, Ibu. Ya, Pak. Silakan, Pak Bernard. Pak Bernard dari SMK 2 Komodo Flores NTT. Ya, Ini Pak. setelah kita buka itu di
Dida itu Bu, dia mengarah selanjutnya buka kemana lagi? Oh, Bapak harus login dulu. Di situ login. Klik tombol login. Oke Bu, saya coba dulu. Iya, pakai NIP ya Pak. NIP. Oke, siap-siap. Ya. Pak Saiful Hadi mungkin. Mungkin mau coba Pak. Sepertinya kok itu Pak, butuh sesuatu yang ingin dikerjakan itu. Apa itu? Sudah Bu, sudah yang Sudah coba jelas? Bu. Oh, sudah Ini coba? jelas. Lancar? Sudah, lancar Bu. Oke. Pak Andri, gimana Pak Andri? Iya Bu, untuk tes awalnya itu ada di mana ya Bu? Di Dida ya Bu ya? Tes awal. Coba share screen Pak. Coba share screen Pak. Bisa share screen Bapak. Ada di situ ada. Ya. Apa sih anak mulai mulainya? Pak masih di mute itu Pak. Di unmute dulu Pak. Pak Andri. Share screen-nya belum diaktifkan Bu. Kenapa? Share screen-nya belum diaktifkan. Oh, belum diaktifkan. Oke, host. Host disable partisipan. Sudah Pak. Coba dicoba. Ada? Dimi di share. Pak, di share nih. Ya. Ya, lihat tuh. Terus balik lagi. Nah, share. Kamu. Itu tes awalnya ada di mana ya Bu ya? Jadi Bapak pilih dulu program otomotif teknik kalian otomotifnya. Coba di scroll ke bawah. Yang ini. Di search tadi Pak, ke atas Pak. Nah, ini langsung gear. Iya, bukan langsung. Ya langsung gear bisa, langsung gear aja, langsung gear. Nah, itu yang bawah sendiri itu, Pak. Iya. Oh ya. Nah, itu ada di pendahuluan, Pak. Coba diklik. Ya. Scroll ke bawah. Nah, itu. Tes awal ini, Pak. Tes awal ini. Oh ya. Ya. Nah, berhenti dulu, Pak ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya sudah tes awal, nanti akan terlihat centang di sebelahnya itu, di kotak yang kecil itu. Nah, ya, nanti ada centangnya. Begitupun juga kalau Bapak dan Ibu nanti
sudah misalnya Pak Andri Hidayat sudah klik link, sudah sudah mengklik link Zoom-nya di pengenalan LMS, pasti ada dicentang di sini. Itu. Ya. Oh ini ya. Ya. Jadi nanti enter the room ini. Enter the room. Nah, itu caranya. Enter the room, dan nanti Bapak akan nanti akan centang di sebelahnya. Kan kalau nggak centang kelihatan kalau Bapak Andri tadi link Zoom-nya kliknya dari WA ya Pak ya, gitu. Iya. Iya. Nah, supaya dapat centang itu begitu Pak triknya. Jadi Bapak nanti centang semua. Jadi kami sudah tidak menagih-nagih lagi gitu loh Pak. Siap, siap. Kegiatan pembelajaran 100% gitu. Diikuti. Nah, gitu. Bapak Ibu ada yang ditanyakan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, G, Pak. Iya. Berarti kalau yang masuk lewat WA tadi, lewat link tadi, nggak tercentang gitu maksudnya, Bu? Iya. Berarti Iya, saya harus Pak. masuk ulang lagi lewat Zoom lagi. Lewat ini, berarti. Nggak perlu, Pak, nggak perlu. Nanti aja, Bapak, ini kan, nanti link recordnya saya share aja di situ, saya post aja di situ supaya nanti Bapak dan Ibu bisa klik link record kita hari ini supaya tercentang. Baik, Bu. Nah, tapi nanti tetap masuk berarti, Bu, tercentang rekodnya. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Bu Citra. Iya, Pak. Silakan. Nanti kan mulai tesnya kan jam 12 itu ya? Iya, Pak. Itu rentang waktunya sampai jam 00 gitu ya? Iya. Oh, berarti bisa mempelajari modul dulu ya? Ya, bisa. Oh, belum, Pak. Belum. Itu kan bukan, itu nanti tidak dinilai kok, Pak. Tes awal kan hanya parameter saja. Ya, Tidak ada nilai. Iya, ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Bisa. Mohon maaf Ibu, mau tanya lagi. Ya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Pak siapa ini ya? Tadi lupa saya namanya, Pak Rilmi. Untuk masuk ke Dida, password usernya pakai apa Ibu? Pakai NIK, Pak. Itu passwordnya, usernya, name-nya Bu? Sama. Nah, sama. Semuanya, dua-duanya Ibu? Iya, sama. Oh gitu, oke, makasih Bu. Iya. Ya, Pak Syamsurizal, silakan di-unmute aja, Pak. Baik, Pak Syamsurizal, Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu yang ingin menjalankan ibadah sholat duhur, bagi yang berada di posisi Wita, silakan. 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 Ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan? Mungkin karena ini yang di Wita sudah azan ya Bapak dan Ibu. Sudah waktunya untuk mengerjakan ibadah sholat duhur. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa Maaf Bu, gimana? Ya gimana? Ini passwordnya tadi apa? Pakai nick Password. Pak, pakai nick. Passwordnya. Iya, passwordnya pakai nick. Oh, iya. Nick juga, semuanya nick Pak. Oh, iya. Tapi nanti bisa dirubah passwordnya. Kalau Bapak sudah masuk, ingin merubah, tidak pakai nick lagi, boleh, bisa. Misalnya pakai nama Bapak atau gimana, bisa. Tapi untuk pertama kali masuk, pakai nick semua. Jadi username, nick, dan password juga nick. Terima kasih. Ya, gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup ya. Baik, kita akhiri saja karena di bagian Wita sudah sholat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa supaya kita bisa menjalankan kegiatan diklat ini selama 2 minggu ke depan dengan lancar, tidak ada hambatan. Dan semoga kita semua sehat walafiat. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya izinkan untuk live. Dan saya mohon izin untuk mengakhiri sesi ini. Terima kasih Bu Citra. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Bu. kasih.